Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kamilia dengan NIM 19916012. Kali ini Dian akan membagikan satu buah video yang menceritakan tentang teks puisi. Oleh karena itu, bagi teman-teman, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke, teks puisi. Puisi itu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dimana dalam puisi itu seorang penulis bisa mengungkapkan ekspresinya, perasaannya, apa yang ia rasakan, baik itu perasaan dia senang, perasaan sedih, perasaan campur aduk pun bahkan bisa dituangkan dalam bentuk karya sastra. Salah satunya bentuknya yaitu adalah puisi. Sedangkan menurut H.B. Yasin, puisi itu merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran serta sebuah tanggapan-tanggapan. Jadi simpelnya seperti ini. Puisi itu merupakan salah satu bentuk karya sastra, di mana dalam puisi itu terdapat ungkapan-ungkapan tadi, perasaan-perasaan dirasakan oleh si penulis yang dituangkan ke dalam hasil tulisannya. Oke, tidak hanya pengertian yang akan kita bahas dalam pembahasan puisi ini, kita juga harus mengetahui apa itu unsur-unsur dari puisi. Untuk unsur puisi, terdapatnya unsur fisik dari puisi. Yang pertama yang terdapat dari unsur fisik puisi yaitu adanya diksi, majas, rima atau unsur bunyi. Yang keempat adanya citra atau imaji. Dan yang selanjutnya itu adanya unsur puisi secara umum. Baik, unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi itu terdapatnya diksi. Bagaimana pilihan kata yang digunakan oleh penulis yang dikemas dalam hasil tulisannya. Dalam hal ini yaitu adalah puisi. Diksi itu adalah salah satu penentuan kata yang pas dalam puisi, di mana pemilihan kata yang pas bertujuan untuk menghindari situasi, menciptakan perasaan, serta memperlihatkan keindahan dari puisi yang dihasilkan tadi. Yang kedua itu menggunakan majas. Majas itu merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam menghasilkan suatu karyanya yang dikemas dalam hal puisi tadi yang dapat bernilai jual yang tinggi. Selanjutnya adanya menggunakan rima atau unsur bunyi. Rima atau unsur bunyi itu dapat disebut juga sebagai sajak. Sajak, satu pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik maupun akhir pada lariknya. Yang selanjutnya itu adanya bagian citraan atau imaji. Bagian citraan atau imaji itu dipakai untuk memancing imaji dari pembaca. Pengarang punya bakal memakai kata yang bisa digunakan mengungkapkan pengalaman imajinasinya. Kata-kata yang dipakai itu memberikan kesan tersendiri pada panca indera pembaca. Tipe-tipe citraan dalam puisi itu adanya citraan pandang, citraan dengar, citraan terasa, citraan kecap. Untuk citraan pandang itu dapat kita lihat, citraan dengar itu dapat kita dengar, citraan terasa itu dapat kita rasakan, citraan kecap itu merupakan pengucapan. Oke, ciri-ciri puisi secara umum. Terdapat 5 ciri-ciri puisi secara umum. Yang pertama, penulis puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris bahkan bentuknya paragraf. Yang kedua, adanya diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat atau bermakna kiasan, padat serta indah. Selanjutnya itu adanya penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Karena di sini biasanya seorang penulis menggunakan gaya bahasanya yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Oleh karena itulah dia menggunakan majas dalam karya sastranya. Kemudian pemilihan diksi. Pemilihan diksi tentunya penulis harus memilih diksi karena ketika seseorang menggunakan diksi yang dalam artinya standar, otomatis pembaca hanya memiliki ketertarikan yang sedikit. Namun ketika penulis menggunakan diksi yang berkualitas, dalam artian menggunakan diksi dalam tanda kutip yang bagus, mungkin si pembaca dapat menghasilkan daya tarik tersendiri terhadap bahan yang membacanya tadi.
Dan terus selanjutnya itu dalam puisi adanya setting, alur, tokoh, dan tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Kemudian terdapatnya cara dalam membuat puisi. Ada 4 cara dalam membuat puisi. Tentunya kita harus menentukan tema terlebih dahulu, karena sesuatu yang kita buat kalau tidak ada tema, otomatis tidak adanya fondasi atau landasan apa tujuan kita. Seperti ini, ketika kita membangun rumah, ketika kita tidak ada fondasi, tidak menggunakan fondasinya, otomatis rumah kita bisa berdiri, namun tidak bisa berdiri kokoh dibandingkan dengan rumah yang memiliki fondasi. Ibaratnya seperti itu. Karena ketika kita memiliki tema, otomatis kita ada pegangan kita untuk bisa berdiri berjalan ke depannya. Adanya acuan kita. Yang kedua itu kita dapat menentukan kata kunci. Nah, kata kunci di sinilah hal yang paling berharga. Namanya saja kata kunci, otomatis adanya something di balik itu semua. Untuk menentukan kata kunci, jika kita sudah dapat menentukan tema dan judul, langkah selanjutnya yang tadi yaitu menentukan kata kunci yang akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya, salah satu kata kunci yang digunakan untuk satu larik atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Yang ketiga adanya diksi. Diksi tadi itu pembahasan yang sebelumnya kita bahas, diksi itu merupakan pilihan kata. Kemudian adanya rima. Rima itu persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberikan efek keindahan terhadap karya yang dihasilkan. Yang terakhir barulah bait. Bait itu adanya banyak sekali pilihan bait yang kita gunakan, seperti dis, ikon, terzina, kuatren, queen, dan sonata. Oke, tidak itu saja. Tipografi juga dimanfaatkan oleh penulis dalam menghasilkan karya tulisnya dalam bentuk puisi. Banyak sekali penggunaan tipografi yang beragam yang digunakan oleh penulis. Ada seperti zigzag, ada juga seperti payung, bahkan seperti keris. Disinilah bagaimana cara penulis menggunakan tipografi. Bagaimana cara penulis mengungkapkan perasaannya melalui tipografi selain dari penggunaan diksi, majaz, dan unsur-unsur yang tadinya. Kemudian ada juga dalam bentuk biasa yang standar. Kemudian ada dalam bentuk tiga kata yang seperti luka, atau dalam bentuk love dan lain sebagainya. Disinilah penulis memiliki gaya penulisan penggunaan tipografinya masing-masing. Karena beda orang, beda juga hasil karyanya. Kepala boleh sama hitam, rambut boleh sama hitam, namun isi kepala tidak ada yang sama. Begitupun juga dengan hati. Di dalam lubuk hati kita tidak bisa mengetahui apa perasaan seseorang tersebut karena dia tertutupi. Namun diberi itu semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus dapat mensyukurinya. Oleh karena itulah beberapa orang meluapkan semua perasaannya, semua apa yang ia rasakan, baik itu senang, sedih, gembira, lain sebagainya, ia tuangkan dalam bentuk hasil karya tulis, yaitu dalam hal ini puisi. Oleh karena itu, sekian pembahasan yang terkait pada teks puisi ini, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, jenis dari puisi, serta langkah-langkah dalam pembuatan puisi. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan tutup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.